Alright, welcome back to podcast Ruang Taktik. We back again with me, Jan, and I'm Yusuf Raihan, your host now. Sekarang line up-nya lebih lengkap. Ada Mas Abdi juga ikut, Mas Wen juga ada di sini. So, gue tuh lebih kepada kalau pekan yang akan kita bahas nih, gue nggak tahu ya, tapi kan pada ribut soal wildcard ya, wildcard FPL nih. Gue nanya FPL dikit aja. Gue tuh kayak merasa berbahagia gitu. Waduh, poin gue ini average-nya lumayan lah ya. Ternyata pas gue lihat, nggak pakai wildcard, tapi pas gue lihat punya Mas Wendy lebih gede 2 kali lipat dari gue sih kayak ya udahlah ya. Ya udahlah, it is what it is, man. So ya at least gue berbahagia karena kebetulan Chelsea nggak main, tapi Arsenal juga ada. Dan gue hanya main 10 orang nih tanpa kiper nggak gue ganti, dan gue dicoba ditahan sama Rehan kayak padahal gue mau masukin Son ya, tapi hat-trick dengan 13 menit kayaknya aduh. Setuju, gue mau masukin Son itu. Iya, tapi ya udah. Tapi nggak jadilah. Ya lumayan lah. So kita banyak ngomongin mungkin sepak bola nasional juga nanti ada, dan Madrid ya, nggak cuma Premier League aja kita bahasnya, Premier League saya jatuhnya, tapi kita ada yang lain. Mungkin gimana Raihan? 15 tahun, gue sih 15 tahun ya masih main di warnet sih kan, gitu. Beda sama si pemain satu ini. Ini ya memecahkan bukan rekor, tapi sejarah baru ya. Kayak sejarah pemain termuda sepanjang sejarah baru sepak bola Inggris deh. Kayak di top flight tuh dia yang paling muda sih, Ethan Nwaneri. Right. Dia umurnya kemarin pas debut itu 15 tahun dan 181 hari kalau nggak salah. Jadi ya, ya kalau misalnya di sejarah Premier League fix termuda dia. Tapi kalau misalnya sejarah sepak bola Inggris kurang tahu deh. Alright. Iya sih, gua lihat ya 15 tahun 181 hari ya oke lah. Itu mungkin karena oke lah. Maksudnya gue kan lihat absennya Odegaard, terus ISR, Elneny, Zinchenko, Reiss Nelson, Cedric Soares gitu kan. Ya udahlah, oke. Dan gue tuh ngerasa sebagai fans Chelsea ya, yang gue banggakan kan Cobham Academy ya. Ternyata sekarang ada saingannya. Gue nggak tahu ini apakah HLN ya, NHL ya. Gue kayaknya Arsenal Academy juga sih. HLN. Ya. Oke. Kalau ngomongin soal Arsenal, oke lah. Brentford, BUMO gue cuma 2 poin, tapi it's okay lah. Tapi tidak memakai kiper dari Brentford juga. Tapi gue pengen nanya sih, maksudnya sejauh ini melihat Arsenal yang sekarang masih di top of the league ya. Mungkin Mas Wen, apakah merasa kayak teman-teman yang lain masih skeptis, atau ya masih banyak yang bilang masih belum ketemu tim gede nih gitu, atau kayak gimana nih Mas Wen? Melihat konsistensi sejauh ini Arsenal dan Arteta man of the match lagi, manager of the month kemarin, dan gue nggak percaya dengan klinik katanya kalau habis manager of the month bakal hancur atau gimana. Tapi what do you think Mas Wen tentang Arsenal musim ini? Ya sebenarnya kalau dari musim lalu sebenarnya udah prediksi sih, cuman prediksi gue meleset juga sih, harusnya top 4 ya, prediksi gue top 4, cuman kalah lawan Spurs itu sih yang bikin Arsenal terlempar lah dari top 4. Udah gitu ada beberapa pertandingan yang habis beruntun menang itu kan kayak kalahnya juga lumayan beruntun itu Arsenal di periode itu, kayaknya periodenya Auba apa gitu, lupa gue. Sebenarnya tapi dari situ udah ini sebetulnya udah memprediksi, udah bikin analisis juga di videonya di bulan November itu tentang struktur Arsenal gitu, struktur dari permainan. Jadi gini, struktur itu kan sebuah pondasi ya, sebuah pondasi pemain itu harus pemosisian pemain gitu, pemosisian pemain harus kemana, itu kan penting dengan adanya struktur gitu, sehingga nggak ada permutasi posisi itu, kalau pindah-pindah posisi itu nggak tabrakan, terus yang paling penting tuh smooth di transisinya gitu, halus di transisinya, nggak tabrakan, nggak mudah kena serangan balik gitu kan. Kalau bisa kita lihat juga kan waktu zaman Emery kan paling sering counter attack, terus zaman Arteta mulai terbaiki gitu. Salah satunya diperbaiki juga karena struktur itu. Kita lihat aja lawan Brentford gitu. Brentford lawan Brentford bisa
bisa nyetak gol lewat transisi gitu. Di lewat lawan Arsenal kan nggak bisa gitu. Lawan Arsenal kan nggak bisa. Nah itu di musim lalu itu sebenarnya gue udah kutulis sih, udah aku analisis sih bahwa struktur Arsenal ini sudah oke. Nah kalau struktur sudah oke, sekarang tinggal pemain sebenarnya, penerapan pemain. Kita nggak bisa cuman ngandalin taktik ya, ngandalin taktik. Struktur itu termasuk dari taktik ya, pemain harus kemana. Nanti mungkin taktik itu bisa diantar komunikasi antar pemainnya juga bisa. Karena kalau kita nonton All or Nothing itu kan banyak testimoni ya, All or Nothing Arsenal tuh banyak testimoni dari pemain kalau Arteta itu banyak taktik ya. Memang di situ nggak dijelasin memang taktiknya kayak gimana, lebih ke ngomong-ngomong secara mental aja sih Arteta, nggak banyak ngomongin taktik itu di dokumenter itu. Jadi sebetulnya yang paling terlihat yaitu struktur, terus sekarang di sini di pemainnya itu punya kualitas untuk menjalankan struktur tersebut. Kita lihat beberapa pemain, kita lihat kemarin lah Granit Xhaka itu menit ke-1, menit ke-2 itu udah punya peluang tuh yang Martinelli jatuh itu. Oh iya. Kita bisa lihat gimana dia bisa di-push ke depan sampai push nomor 8 gitu, dan di sana bisa ngasilin peluang gitu. Kalau zaman Emery, Granit Xhaka maju, udah habis, pasti dia keteteran counter attack, terus ngelakuin kartu merah, terus dia jadi kambing hitam. Udah kan yang kejadian seperti itu sebetulnya. Itu kan masalah struktur sebenarnya, bukan masalah terbukti kan, bukan masalah Granit Xhaka-nya gitu loh. Betul. Makanya waktu dulu supporter fans Arsenal juga sering ngolok-ngolokin Xhaka, waktu Wrong Target juga nggak setuju sebetulnya. Itu bukan masalah Granit Xhaka, tapi masalah itu struktur. Makanya sering ketinggalan bola, sering apa. Nah kalau sekarang kan udah ada Partey, ditambah fullback kiri yang ke tengah gitu, nemenin Partey. Tierney kemarin, Tierney memang nggak se-advance Zinchenko ya kalau memainkan inverted fullback ya, kalau ke tengah. Dia lebih suka melebar, tapi masalahnya Martinelli ini juga melebar juga, start di kelebaran. Memang beberapa momen dia bakal masuk dia Martinelli. Cuman kemarin sempat Tierney juga dapat peluang masuk ke tengah, dia nge-shoot gitu. Tapi peluangnya jelas lebih banyak Xhaka ketika di 1-2 terus ngasih umpan juga 3 kali kalau nggak salah dia bikin key pass itu. Terus dia sempat nge-shoot juga meskipun syutingnya nggak bagus gitu. Tapi ini terbukti dengan struktur yang bagus, dengan pemain-pemain yang paham pemosisiannya, terus ada tambahan kualitas. Ini yang membedakan Arsenal dari musim lalu, karena fondasi atau strukturnya itu tadi udah ada. Kalau menurut gue sih itu Arsenal musim ini, yang awal musim terutama. Ya. Right. Mantap sih. Ya menarik karena ya gue melihat perbedaan yang signifikan dari Granit Xhaka ya, maksudnya secara simpang siur tuh kayak kalau ada pertanyaan apa sih di benak kalian kalau ada kartu merah pemain pertama kali, mungkin Xhaka juga termasuk setelah Ramos menurut gue ya. Tapi kan ternyata membuktikan bahwa ya dengan tidak adanya ISR, kemudian mencari atau bagaimana dia memberikan kredit kepada Ramsdale yang cukup gila musim ini, bahkan yang akhir musim lalu gitu kan. Dan mungkin gue sebelum nanya ke Rehan, nanya ke Mas Abdi dulu ya. Kalau ternyata apakah gue nanya soal kedalaman ya, jadi kan soal bagaimana ternyata gak ada ISR, Odegaard, Zinchenko tuh gak masalah itu Mas Abdi, atau 15 tahun ini hanya gimmick belaka. Waduh. Nih gue sosok kayak netizen nih, kayak gimmick 15 tahun nih lumayan lah nama Arsenal naik lagi LN. So what do you think Mas Abdi tentang mungkin pemain ego atau entahlah ya, theater of mind di kepala gue tuh soal All or Nothing Arsenal tuh menghantui terus itu. Cukup menarik gitu secara perjalanannya gitu. Dan melihat bagaimana proporsi yang berbeda nih kedalamannya, tanpa kemarin beberapa banyak pemain yang cedera ya masih menang aja nih Mas Abdi. Apakah gimana cara bilang bahwa bukan menjadi alasan nih kalau tim mudah, tim sulit ya tetap layak dia nomor 1. Gimana Mas Abdi? Oke. Sejujurnya aku nggak nonton All or Nothing-nya Arsenal. Iya. Nggak apa-apa. Jadi aku nggak bisa berkomentar banyak. Itu Arteta or Nothing doang gitu. All or Nothing versi Arteta itu. Iya.
Iya. Nah, jadi kalau kita bicara soal kedalaman Arsenal, memang di pertandingan lawan Brentford aku agak kaget ya ketika kualitas dari Arsenal itu tanpa Odegaard, tanpa Zinchenko ternyata ya mereka masih sesolid itu. Jadi kalau kita bicara hanya di satu pertandingan kemarin, Arsenal oke, kita bisa bilang seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal kompetisi yang dia ngandelin maraton, maksudnya kamu nggak bisa cuma menang sekali, 2 kali, 3 kali beruntun. Kamu cuma nggak bisa cuma 6 kali pertandingan tanpa terkalahkan doang untuk jadi juara, nggak bisa. Ya harus mikirin sampai akhir nanti gimana. Dan ujian sesungguhnya nanti dari kedalaman skuadnya Arsenal ini baru akan terlihat ketika nanti masuki pekan-pekan keberapa ya. Pokoknya nanti dia akan ketemu Spurs, City, terus habis ini Spurs, Liverpool, Chelsea, Liverpool gitu. City. Ya itu ini bakal jadi momok besar bagi Arsenal untuk menguji seberapa matang kedalaman skuad mereka, karena sembari mereka jalan liga itu kan mereka juga harus mikirin soal liga-liga lain, terutama Liga Eropa mereka. Dan ini dan kita juga harus bicara soal jeda internasional yang ya kebetulan aja karena beberapa pemain di Arsenal masih aman dari panggilan-panggilan timnas, dan Arteta sendiri mencukuri ya di konferensi persnya, karena dia ngerasa dia awalnya kaget kenapa kok ada beberapa pemain saya nggak dipanggil, tapi di satu sisi dia juga mensyukuri karena ya gitu kan, aku bisa lebih fokus untuk untuk fokus di kompetisi. Dan tapi ini belum cukup gitu, lagi-lagi nanti kita bicara kalau kita bicara soal kedalaman skuad Arsenal saat ini seperti apa ya, kita akan saksikan pertama di beberapa pekan ke depan, 4-5 pekan ke depan, kemudian di putaran kedua nanti yang paling penting. Karena nggak tahu ya, tapi kayaknya fans Arsenal itu paham banget mereka di putaran kedua, entah di awal, entah di tengah, entah di akhir, entah ketemu tim besar, entah ketemu tim kecil, mereka akan ada fasenya lagi jeblok-jebloknya. Dan itu yang terjadi di musim lalu. 3 pertandingan terakhir, kalau nggak salah itu 3 pertandingan pertama mereka nggak dapat poin. Iya. Kemudian di putaran kedua mereka lawan Southampton, lawan siapa lagi gitu juga. Brighton, Southampton, satu lagi lupa. Iya kan, itu. Jadi ada momen-momen seperti itu yang akhirnya ini harus dipikirkan Arsenal gitu. Dan ya kalau kita bicara soal kedalaman, kita juga nanti bicara soal mentalitas pemain nanti. Masalahnya adalah pemain Arsenal yang di inti itu adalah pemain muda, dan pemain pelapisnya adalah pemain muda. Sementara ini yang punya, istilahnya kita bisa bicara mental juara ya hanya di diri Gabriel Jesus dan Zinchenko gitu. Pemain-pemain yang mungkin paham gimana rasanya untuk harus menang terus. Dan ini yang akan jadi masalah banget buat di Arteta. Ya kalau ditanya bisa nggak nanti Arsenal bicara banyak ya, untuk saat ini aku belum bisa bilang, tapi nanti di putaran kedua mungkin baru kelihatan, kita nanti baru bisa bilang apakah Arsenal bisa berbicara banyak dengan kedalamannya atau tidak. Untuk sementara ini enggak, karena ya ujian Arsenal menurutku masih muda-muda lah ya. Walaupun itu nggak bisa dibilang mudah juga, karena beberapa tim yang dikalahkan Arsenal juga sempat ngalahin tim-tim besar lagi. Ya oke, kita harus pahami ada laga-laga besar yang menanti Arsenal. Kurang lebih gitu sih. Mantap. Statement dari Mas Abdi ini biar down to earth lah untuk M. Yusuf Raihan lah ya, Arsenal fans. Lumayan lah. Jangan sampai flying high lah. Terlalu ini. Karena kalau kita gue barusan ingat kalau ngomongin soal bagaimana di round 2 ya, atau di putaran kedua tuh ya Desember course lah ya. Raihan pasti hafal lah ya soal itu pasti. Desember memuncaki atau Christmas memuncaki. Kan Desember nanti Pildun. Nggak apa-apa. Oh iya juga ya. Nggak ada curse ya jadinya. Oh iya benar. Ya boleh lah ya, boleh. Tapi bantu biasanya. Ya benar. Karena kalau ngomongin Piala Dunia, mungkin Rehan juga kemarin kita ngomong soal trio Gabriel ya Han ya, yang nggak dipanggil ya. Gabi. Ya. Itu ternyata ya lumayan. Itu nggak dipanggil ya? Iya nggak dipanggil sama Brazil. Ya, itu. Atau mungkin kipernya
Ramsdale dipanggil ya? Ramsdale Gua lupa, dipanggil. pokoknya Ramsdale dipanggil, tapi belum tentu starter. Kayak starter Iya. masih Pickford sih. Starter kayaknya. Pickford kan cedera. Oh iya, Pickford cedera ya? Oh, iya. Iya. Ya buat gitu. international break ini mungkin starter. Cuman kalau misalnya di Piala Dunia kayak masih Pickford sih. Yoi. Ya, Atau gua nanya kipernya ke MU Henderson. wah, itu kayaknya nggak dipanggil deh. Gua lupa lagi. Ada beberapa kayak kayaknya. debatnya tuh selected dari goalkeeper tuh Nick Pope Nick kayaknya Pope. nggak dipanggil, gua lupa lagi. Oh ya, Nick Pope. Iya. Ya itu sih yang Oke. gua tunggu dari Arsenal. Dan ngomongin soal Saliba ini gimana nih signing buat besok sebelum Piala Dunia gimana, Han? William Saliba katanya disuruh signing di kontrak ya, atau gimana menurut lo sejauh ini, Han? Apakah ini masih fata morgana lah, atau enggak dong. gimana? What do you expect lah about berapa nih? Sekarang September, Oktober, November. Ya, kita masih long way to go. Gimana, Han? Saliba sih gue rasa tuh bukan honeymoon period lah ini. Dia tuh emang menurut gue ya pemain yang bagus aja. Maksudnya kan juga udah terbukti dari musim lalu sama Marseille kalau nggak salah tuh dia menang best defender di Liga Prancis. Ya itu emang ya dia kalau misalnya ya selama nonton dia musim ini juga kualitasnya terlihat gitu loh. Mungkin emang kemarin pas lawan MU dia nggak performanya nggak top lah, nggak 100%. Cuman secara overall musim ini ya dia bisa dibilang ya mungkin back terbaiknya Arsenal. Sampai Ben White pun juga nggak bisa nggak bisa balik lagi ke center back kan, dia harus dipasang tetap jadi right back gitu. Itu karena adanya Saliba. Ya, dan Tomiyasu gimana Tomiyasu? Nah, Tomiyasu ini kan gara-gara dia tuh sering cedera ya. Mungkin sih sekarang tuh dia ya jarang-jarang dimainin gara-gara itu. Mungkin ya menitnya pengen diatur lah biar dia gak cedera lagi. Dan tadi kan nanya kan mau sign the kontrak apa enggak ya? Ya tergantung Salibanya lah. Mau sign the kontrak apa enggak. Cuman sebagai fans Arsenal ya pengen dong. Karena potensinya dia tuh ya gede lah. Dan ya bisa aja menjadi salah satu back terbaik di liga sih. Mantap. Oke, kalau ngomongin soal Saliba, back udah. Sekarang jadi gimana tuh, Mas? Boleh lanjut. Sorry. Siapa? Saliba itu di awal musim kan dia sebenarnya nggak pengen lanjut di Arsenal gara-gara ngerasa first team menit di first team tuh sedikit banget, jadi dia pengen pinjamin aja gitu. Cuma Mertesacker bilang Mertesacker ini yang yakinin Arteta buat coba pertahanin dan coba dikasih jam terbang, dan itu yang dilakuin Arteta dan Saliba nunjukin. Jadi bakal sign di kontrak atau enggak, menurutku bakal sih, karena Salibanya pengen, dia udah dapat menit bermain, Arteta juga pasti senang. Gue pikir bakal mulus aja kontrak. Ya, menarik lah Han ya. Udah 20 apa nih? Gue bilang young boys kayaknya enggak juga ya, Han. Karena kan 23 tahun rata-rata tuh kayak nempel aja di Arsenal sekarang, ya nggak sih, Han? Ya, secara average ya. Tapi gue ngomongin sedikit ya, ngomongin soal kiper nih. Ada, menurut gue ini clickbait artikel dari The Athletic lagi ya, kayak dimana apakah benar nih headline news ya, Aaron Ramsdale mendapatkan hadiah menjadi nomor 1 untuk Piala Dunia Qatar nih. Gue tipis-tipis nih trivia rapid question ke teman-teman gue yang di sini nih. Ada Aaron Ramsdale, ada Jordan Pickford yang kayaknya dia cedera, kemudian Nick Pope dan Henderson. Nah, ada yang bilang, gue nggak tahu, lupa, boleh bilang mengapa Aaron Ramsdale dan Nick Pope itu harus mendapatkan nomor 1 selain Dean Henderson. So, dari 3 ini kira-kira gimana nih soal kiper buat Piala Dunia? Apakah ya udah bukan Pickford lagi, atau Aaron Ramsdale yang sekarang nomor 1 di Premier League untuk table-nya, atau masih ada pertimbangan lagi? Atau Mas Wen dan Mas Abdi, enggak lah, Henderson lah. Gimana tuh? Deano kah? Deano nomor 2? Gimana nih? Ngomongin soal kiper buat Southgate nanti nih. Sedikit pengen tahu sih gue. Siapa aja itunya posisi apa yang isi di kiper? Ramsdale, Nick Pope, kemudian sama Henderson. Pickford kan cedera, at least kayak ini opsinya ya. Opsinya berkurang. Berkurang. Oke.
Gimana nih? Siapa boleh langsung? Siapa aja deh. Langsung. Kalau misalnya Kalau- nggak ada Pickford ya pilihan gue ya Ramsdale sih. Tapi karena kan gue fans Arsenal mungkin jadi bias ya. Jadi mungkin gue diem aja di Iya. sini. Iya, betul. Paham deh. Gimana Mas Sebenarnya Wen, melihat ini? kalau gue Southgate nih? lebih ke ini sih, kalau gue lebih ke ini sih, lebih ke yang taktik yang pengen dipakai oleh Southgate. Southgate ini sebenarnya nggak terlalu proaktif kan permainannya, maksudnya nggak bener-bener yang possession gitu. Waktu final Euro juga menang lawan Italia udah unggul 1-0 ya udah full bertahan kayak gitu. Karena memang format dari turnamen itu kan memang kayak gitu sama dengan UCL kan kayak gitu juga, ya udah 1 gol udah main defense counter, karena itu defense counter itu kan kasarnya tuh cuma numpuk pemain di belakang terus nunggu momen counter gitu, tapi dengan syarat udah unggul duluan gitu, itu syaratnya gitu. Kecuali kamu tim itu biasa ketemu kayak handicap atau apa ya istilahnya, tim A sama tim B pasti ada yang lemah kan. Nah, tim lemah ini pasti nerapin itu gitu loh. Jarang banget tim yang lemah yang nyerang duluan, proaktif duluan. Nah, si Southgate ini kan juga kayak gitu nih. Dia pelatih turnamen sebetulnya, bukan kalau ya karena memang belum teruji juga di liga. Tapi kalau main di liga rasanya bakal sulit dengan gaya permainan ini. Tapi memang itu yang gue bilang itu paling jitu sebetulnya, paling efektif, paling tepat lah, paling logis gitu, terutama paling logis digunakan di turnamen gitu, bermain kayak gitu. Tapi balik lagi kan banyak orang yang kenapa skeptis sama timnas Inggris, terutama haters gitu, karena ya itu tadi sebenarnya nggak impresif permainannya, nggak sebegitu impresif banget gitu. Nah kalau kita kembalikan lagi soal kiper ya, pilihan utama biasanya kalau kayak gini sih Nick Pope. Tapi kalau dari gue sendiri berharap Ramsdale yang main, karena kalau stopping Nick Pope itu lebih oke. bagus. Tapi kalau misalkan Southgate mau mainin Ramsdale gitu, lebih berani untuk main proaktif itu lebih oke juga sih. Gue lebih pengen preferensi gue sih ke tanpa Pickford ya ini ya Ramsdale preferensi gue. Tapi kalau kembali ke pilihan logis tadi kayaknya sih Nick Pope. Gitu. Oke. Memenuhi dari apa yang akan digunakan oleh Southgate sih make sense juga sih. Karena tidak terlalu bagaimana. Gue juga belum pernah mendengarkan Southgate ball. Lu pernah nggak sih kan? Gak pernah kayaknya. Oke, belum pernah tuh kayak ada klip Southgate ball nih. Mas Abdi gimana nih? Deano yang kebobolan 6 gol oleh Haaland. Gue sebelum ke sana, gue tuh suka dengan pernyataan Mas Abdi yang dimana buat Premier League enthusiast tuh cukup memukul lah, kayak ini Haaland nih udah keren nih. Sebenarnya Farmers League apa Haaland yang jago? Wah, ini bagus nih. Gue suka tuh dengan tweet yang kayaknya ya ini Haaland. Tapi sekarang masih belum. Tapi lebih ke sana, gue pengen tahu sih deep insight soal kipernya gitu. Karena Pickford terus kayaknya juga Everton gini tapi Pickford nomor 1. Ya sekarang sih kayak gitu perdebatannya. Gimana Mas Abdi? Sorry. Kalau Ramsdale itu umurnya berapa sih? 23 apa 24. 24. Dia tuh masih budaan Henderson kan, Henderson 21. Henderson coba cek dulu. Iya. Henderson 25 Mas. 25. Sebenarnya kalau dari pilihan 3 kiper tadi selain Pickford, aku lebih senang ke Ramsdale, memang jauh lebih lebih solid aja dia, apalagi dia kebetulan ketemu performanya di Arsenal. Dan jujur aja kalaupun ada Pickford mungkin aku nggak bakal pilih Pickford sebagai kiper utama. Aku malah lebih marah ke Ramsdale. Alasanku satu, aku fansnya Inggris, timnas Inggris. Jadi aku paham betapa sakitnya waktu kalah di Piala Dunia waktu itu. Jadi nggak tahu ya kenapa, tapi ketika Pickford dimainkan dia tuh confidence-nya tinggi. Dia beneran yang istilahnya kalau di bahasa Indonesia dia pemain yang berisik lah, yang dia bisa ngatur dari belakang. Cuma kadang dia tuh overconfidence gitu. Ada blunder yang seringkali itu nggak perlu menurut.
Dan atau misalnya klaim-klaim yang miss dari dia, passing yang miss gitu karena terlalu overconfidence tadi. Makanya aku sendiri nggak pengen ketemu Pickford di number 1 lagi, cuma ya aku sih mengharapkannya Ramsdale untuk naik di posisi kiper utama itu. Ramsdale tapi juga agak selengean kalau misalnya Arsenal. Iya betul. Iya, si Tauserinya emang paling Everton full of si Tauseri sih menurut gue pemain. Tapi nggak apa-apa sih. Level selengeannya kan ada kan kayak Ramsdale sekian. Iya betul. Iya betul. Iya sih. Iya. Ya setuju Mas Abdi, bagus dah. Kalau ngomongin soal Ramsdale kayaknya enggak dulu ya. Pickford kayaknya enggak dulu. Ramsdale juga loh padahal. Dia suka nge-iyain banter dari away stance ya. Iya, sering banget. Sering tuh. Tapi pasti kalau jawaban Rehan jelas no doubt lah ya Ramsdale ya. Gua enggak mau nanya lagi. Enggak usah ditanya. Oke, kita masuk ke derby Madrid yang kayaknya hampir sama kayak derby Manchester. Apakah ini masih disebut derby? Tapi ini adalah derby Madrid nih. Gue nggak tahu pemain dengan menit bermain Mister 45 menit, gue nggak tahu main apa enggak. Kemarin gue nggak nonton BTW. Ini maksudnya adalah Atletico melawan Real Madrid ya. Iya. Iya. Dan gue pengen tahu nih dan ini bahkan Real Madrid tanpa Benzema juga menang gitu. Dan jalannya pertandingannya gue juga belum nonton highlight, so mungkin dari siapa dulu nih Han? Boleh nih, lo sekarang mau nanya siapa nih? Cobalah dari Mas Weneh dulu deh. Nonton Madrid baru sampai first half. Madrid ini sebenarnya korban ini ya. Real Madrid ini korban sebuah campaign jelek sebetulnya kalau gue lihat di medsos itu. Artinya gini, kayak menang UCL kemarin dari cuman counter attack kayak gitu-gitu. Jadi terus pelatihnya dibilang miskin taktik kayak gitu-gitu kan. Kayak seolah mengkerdilkan ya Real Madrid gitu. Gue nggak tahu sih apa karena itu permusuhan antara fans Real Madrid sama fans Barcelona yang memang memang gencar lah di La Liga ya kan dua fans ini ya. Tapi jelas sangat mengkerdilkan ya. Kita ambil contoh kayak kemarin golnya bisa lewat rangkaian yang passing yang banyak gitu. Sebetulnya dua gol dari Real Madrid di Liga ini juga semuanya itu nggak ada yang jadi counter attack gitu loh. Makanya gue pernah nge-tweet juga, nggak mungkin Madrid juara Liga ngandalin counter attack aja gitu. Kalau memang di UCL memang itu tadi yang balik ke pernyataan Inggris tadi, ini turnamen gitu. Memang kalau udah unggul atau udah ini ya paling mudah memang main defense counter lah dalam tanda kutip, paling kasarnya kayak gitu karena syaratnya satu unggul duluan. Nah ini yang gue bilang kayak Madrid itu terlalu kena back campaign ya, terus miskin taktik kalau dibilang kayak gitu. Kalau gue lihat dari segi permainan sebetulnya ya kalau boleh dicontoh ya tim-tim yang sekelas Real Madrid, yang sekelas punya chemistry yang bagus tuh seperti Liverpool waktu juara sebetulnya. Liverpool waktu juara itu kan dia nggak beli banyak pemain ya, kalau nggak salah malah nggak beli kalau nggak salah. Itu tapi kita lihat chemistry-nya bagus itu, chemistry antar pemainnya bagus, kapan harus mengisi, kapan harus rotasi antar posisi. Kalau Real Madrid ini justru rotasinya itu malah justru ada di tengah sebetulnya, nggak di depan. Rotasi posisinya itu lebih banyak di tengah. Nah, kita tahu kan beli Tchouaméni terus buat gantiin Casemiro. Tapi permasalahan Madrid tuh Toni Kroos sudah nggak kayak dulu lagi gitu, nggak punya mobilitas yang tinggi. Makanya waktu di UCL musim lalu tuh Toni Kroos suka diganti karena memang sering kedodoran gitu, apalagi pas Casemiro cedera, dia dipasang di nomor 6 ya kedodoran Toni Kroosnya. Nah, untuk mengakomodasi itu Ancelotti itu kayak beli Tchouaméni ini juga salah satunya itu untuk akomodasi kehadiran Kroos di depan gitu, karena dia udah nggak bisa mobile lagi, naik turun lagi udah nggak bisa, makanya Kroos tuh seringnya drop di sampingnya center back kiri biar Mendy naik kayak gitu, terus Tchouaméni bisa maju. Kita lihat aja gol yang asisnya Tchouaméni itu bagus banget, nggak ada Modric sama Kroos tuh di sampingnya. Modric tuh baru lari di belakangnya. Itu kan kalau kita mundur lagi ke belakang sebenarnya itu kan build up, terus Valverde lah sebenarnya aktornya ya, meskipun dia nggak nyetak gol tapi
nggak nyetak gol pertama itu, tapi dia aktor dia itu dari kiri, dari kanan dia drive. Itulah salah satu kemampuan Valverde, dia bisa ngedrive bawa bola tanpa banyak skill, artinya yang beda lah dengan Vini gitu. Vinicius mungkin pakai skill-skill gitu ya. Kalau Valverde kan pakai kecepatan gitu, pakai kecepatan sama belokan. Dia lewat berapa pemain, pressing bloknya Atleti udah hancur dah kena Valverde. Nah, melihat itu Tchouaméni yang naik. Nah, ini yang nggak dipunyai Kroos. Kroos nggak bakalan secepat Tchouaméni ketika naik gitu. Makanya menurut gua pembeliannya ini sangat tepat ya, terlepas dari harganya yang mahal itu. Itu masih bisa didebatin. Nah, kalau memang harga 100 juta itu memang ya mahal semua kalau menurut gua. Terus dia ya untungnya di sini dia berikan asis yang bagus sih, dan ini kelebihan Madrid di musim ini ya kalau gue lihat rotasi posisi dari 3 pemain gelandang ini lebih oke daripada ketika Kroos turun, Casemiro yang naik. Itu udah pernah dicoba Zidane di musim 2019 itu nggak jalan sebetulnya, nggak jalan sama sekali Casemiro yang disuruh drop gitu, yang disuruh naik gitu. Karena Kroos ya itu tadi mobilitasnya udah nggak kayak dulu gitu. Makanya Casemiro yang dinaikin. Nah, sekarang kemarin Ancelotti nggak pakai kayak gitu, jadi terlalu banyak pemain di belakang. Ya untungnya memang ada link up dari Benzema. Kalau masalah di game ini link up-nya Rodrigo nggak beberapa kali nggak drop sih, tapi dia melebar, dan beberapa kali memang dia drop untuk nerima bola terus drive ke depan ke Vinicius yang lari ke tengah. Masalahnya sebetulnya yaitu tadi Madrid ini kan kalau build up terlalu banyak pemain di belakang ya. Tapi dengan adanya Benzema itu biasanya langsung ke kotak penalti itu, waktu ketika ada momentum ke kotak penalti udah ada pemain yang siap menerima bola meskipun nggak banyak ya, kayak gol kedua itu siapa yang drive di kiri itu Vinicius kalau nggak salah yang kena tiang itu. Terus ternyata ada Valverde di kanan yang kosong untuk nyambar bola, pantulan bola itu, karena sama kayak gol Eden Hazard juga. Eden Hazard tuh satu-satunya pemain yang nerima bola di kotak penalti loh, nggak ada lagi waktu itu. Itu memang bukan kelebihan ya, bisa jadi kekurangan juga. Kenapa Madrid sulit cetak gol, sulit di babak pertama kadang sulit cetak gol. Tapi di game ini dia babak pertama cukup bagus ya, ketika build up di belakang, bola kan perlahan ke depan. Nah, setiap ke depannya selalu ada pemain. Nah, itu ya bikin dia bisa unggul 2 gol langsung sih. Ya mungkin sih kemarin juga yang lumayan unik menurut gue itu dari sisi Atletico-nya juga ya. Karena kemarin kan mereka startingnya strikernya tuh dua-duanya ya macam-macam yang suka drop kan. Kayak kalau salah kemarin yang main itu Joao Felix sama Griezmann. Nah itu ya bisa dibilang itu dua striker tuh nggak ada yang punya tendensi main run in behind gitu. Nah itu mungkin kemarin salah satu masalah yang ada di Atletico, dan itu juga lebih ke masalah personil dibanding masalah sistem. Nah kemarin juga yang mainnya bagus tuh si Valverde sih, itu dia wah bisa jadi right wing, terus bisa masuk ke dalam juga, main jadi central midfielder. Nah bahkan kalau misalnya bertahan pun juga dia rajin turun sampai bikin back five kan, dia jadi ngisi posisi right back. Nah itu Carrasco kemarin. Iya, Carrasco kan dia meskipun wingback kan, tapi ya udah kayak winger lah, dia agresif banget kalau misalnya maju. Kalau nggak salah juga kemarin satu-satunya, maksudnya ya kayak clear cut chance-nya Atletico tuh dari si pergerakannya Carrasco. Dan jadi ya emang Carrasco ini ya bisa dimatiin sama Valverde itu emang wah, ini si Valverde ini nih pemainnya bagus banget lah. Dan ya semua tim tuh bisa lah, perlulah ada pemain kayak Valverde, itu kayak dibutuhin sih. Iya. Kalau sorry, lanjut. Ya mungkin sih kemarin juga yang lumayan unik menurut gue itu dari sisi Atletico-nya juga ya. Karena kemarin kan mereka startingnya strikernya tuh dua-duanya ya macam-macam yang suka drop kan. Kayak kalau salah kemarin yang main itu Joao Felix sama Griezmann. Nah itu ya bisa dibilang tuh dua striker tuh nggak ada yang
punya tendensi main run in behind gitu. Nah itu mungkin kemarin salah satu masalah yang ada di Atletico, dan itu juga lebih ke masalah personil dibanding masalah sistem. Nah kemarin juga yang mainnya bagus tuh si Valverde sih, itu dia wah bisa jadi right wing, terus bisa masuk ke dalam juga, main jadi central midfielder. Nah bahkan kalau misalnya bertahan pun juga dia rajin turun sampai bikin back five kan, dia jadi ngisi posisi right back. Nah itu Carrasco kemarin. Iya, Carrasco kan dia meskipun wingback kan, tapi ya udah kayak winger lah, dia agresif banget kalau misalnya maju. Kalau saya juga kemarin satu-satunya, maksudnya ya kayak clear cut chance-nya Atletico tuh dari si pergerakannya Carrasco, dan jadi ya emang Carrasco ini ya bisa dimatiin sama Valverde itu emang wah, ini si Valverde ini nih pemainnya bagus banget lah. Dan ya semua tim tuh bisa lah, perlulah ada pemain kayak Valverde itu, kayak dibutuhin sih. Iya. Kalau aku ngeliat, sorry, lanjut. Oh enggak, udah. Udah langsung Mas Abdi, langsung sambung. Langsung sama aja. Udah apa belum nih Han? Udah. Kalau aku melihatnya kemarin gini sih, Atletico Madrid yang kita tahu punya filosofi bertahan sangat ketat ya, sama Diego Simeone. Menurutku di pertandingan kemarin Real Madrid itu jauh lebih Atletico Madrid, karena pertahanan dua lain mereka itu bukan rapat. Maksudnya Madrid itu di babak pertama kebanyakan main bertahannya ke 4-4-2 ya. Ketika Viniciusnya nggak turun, dia stay di depan, sementara Valverde-nya buat jadi right midfielder, pokoknya di depan fullback-nya lah, 4-4-2. Kemudian pas di babak kedua lebih sering jadi kayak 5 back, entah Valverde yang turun atau Vinicius juga yang track back buat 5. Dan ini yang jadi kehebatannya Madrid kemarin waktu mereka bisa nahan Atletico. Mereka rapat antara lini tengah sama di belakangnya, itu benar-benar rapat. Dan benar kata Rehan tadi, ketika Atletico mainin Griezmann dan Felix, mereka itu coba nyari ruang di antar lininya, tapi nggak ada yang coba running in behind tadi. Ini yang jadi masalah terbesar dari Atletico. Jadi Madrid itu udah rapat banget, kompak banget di tengah, 4-4 dengan space yang rapat, dengan jarak antar pemain yang sangat rapat. Tapi Atletico Madrid juga bermain di ruang sempit itu. Maksudnya mereka tuh paksa untuk bermain di ruang sempit itu, dan itu yang jadi masalah terbesar Atletico kemarin. Bahkan Simeone sendiri sampai memuji Ancelotti setelah pertandingan. Dia bilang, Simeone bilang, Madrid itu bertahan dengan blok rendah yang sangat bagus, tapi juga melakukan counter attack yang sangat bagus. Dia bahkan sampai ngakuin kayak gitu karena ya seperti itu. Dan cuma kalau tadi udah disinggung soal dia oke, cuma kemarin sebetulnya Madrid itu nggak bisa tembus di tengah ya, karena struktur pressingnya Atletico itu 5-3-2. Fokusnya si Griezmann sama Felix ini adalah dia cover shadow tengahnya Madrid, kemudian 3 gelandang itu ya siap-siap buat pressing trap ketika ada yang terobos di sana, dan Tchouaméni sering kali turun, kemudian Modric ataupun Kroos itu dia bakal melebar. Jadi lini tengahnya itu di beberapa momen kosong terus. Ya mereka pasti bakal memutari blok. Bahkan ketika harus turun pun Tchouaméni benar-benar turun dari blok pressing Atletico. Dan itu tapi Tchouaméni beneran yang bisa oke. Soal rotasi tadi yang disebut sama Mas Faiz tadi memang benar, ada rotasi di tengah, dan Tchouaméni pertukaran posisinya benar sangat lancar. Bahkan kayaknya di menit belasan 15 sampai 20 gitu, Valverde-nya central midfielder, Modric-nya ditaruh di wing kanan. Aku belum tahu sih apa maksud dari Ancelotti, tapi kemarin nggak begitu. Cuma kelihatan mobilitasnya Valverde doang, itu yang tadi dibilang. Dia coba bakal merusakin di tengahnya tadi, tapi ya nggak banyak yang berpengaruh di sekitaran menit tersebut. Terus soal Valverde, aku bisa bilang Valverde main ini Madrid itu kayak punya 3 pemain tambahan gitu. Ketika Valverde main, Madrid itu punya right wing, punya central midfielder, punya fullback.
Artinya mereka itu ketika kamu udah mainin Valverde sekomplit itu, bahkan aku pikir kayaknya kalau Madrid itu ada satu main di kartu merah, terus kemudian suruh aja Valverde untuk main di 2 posisi, kayaknya Madrid itu nggak kekurangan saking dia bisanya sama aja kayak main 11 pemain. Iya, maksudnya gitu. Iya. Cuma satu lagi mungkin pemain yang luput dari apresiasi dan menurutku dari pengamatanku adalah Rodrigo. Rodrigo ini tipe-tipe pemain yang gini. Ketika Atletico bermain dengan struktur 5-3-2 tadi, start posisinya Rodrigo itu nggak sejajar sama backline-nya Atletico. Dia bakal sejajar sama lini tengahnya Atletico. Itu sering banget, dan dia lebih sering melebar. Jadi ketika tadi yang aku bilang, ketika fokus Atletico adalah nutup opsi ke tengah, Madrid kemudian memutari blok itu untuk sampai ke pemain-pemain sayapnya. Nah, Rodrigo ini entah muncul dari second line untuk terima bola tadi dan jadi gitu. Jadi kayak back five-nya Atletico tuh bahkan percuma, kayak yang oke, kamu bertahan ketika kita bicara soal prinsip 5 pemain itu jaga setiap koridor vertikal, pada akhirnya itu nggak berfungsi ketika Rodrigo mainnya di start posisinya itu dari lini tengah, dan itu yang membuat Atletico kerap kali hancur lewat sayap gitu. Ya, tapi untuk gol kedua bisa dibilang karena memang kecepatan. Jadi untuk gol kedua sih mungkin karena ada kualitas individu Vinicius yang bisa ada di sana, kemudian positioning awareness dari Valverde juga oke. Tapi kalau untuk yang pertama aku pikir selain Tchouaméni, Rodrigo oke sepanjang babak pertama, babak kedua juga oke banget sih. Ya gitu deh. Jadi Real Madrid kemarin itu adalah Atletico Madrid yang jauh lebih Atletico Madrid. Iya. Meskipun kebobolan set piece ya, Mas ya. Itu kayaknya itu set piece itu gara-gara Courtois aja sih. Courtois-nya kan enggak itu kan ya. Lucu sih itu kebobolannya. Enggak oke pas dia kalau nggak salah kemarin juga Real Madrid tuh bikin XG-nya nggak lebih gede daripada Atletico juga deh itu. Jadi ya, tapi karena Madrid kita tahu mereka nggak peduli lah sama yang namanya XG, di Champions League aja mereka kalah XG terus tapi akhirnya menang kan. Jadi ya emang begitulah. Real Madrid mungkin dia ada XG proof-nya. Ya udahlah, mungkin sekarang kita lanjut ke topik yang terakhir. Mungkin ada hubungannya sama background gue sekarang. Kita mau bahas timnya STY buat Indonesia di international break yang ini, yang Indonesia bakal main lawan Curaçao ya. Kalau nggak salah 2 kali ya lawan mereka ya. Kalau nggak salah 2 kali lawan mereka. Mungkin sih ya pemain-pemain yang kayak biasa kayak Asnawi, Arhan meskipun nggak main di Tokyo Verde juga tetap dipanggil. Egy, ya pemain-pemain yang biasa dipanggil ya kita udah tahu lah dia kayak mereka itu kayak gimana. Cuman ada beberapa nama baru sih yang menurut gue tuh menarik, yaitu ada mungkin bukan nama baru di timnas karena sebelumnya mungkin pemain ini pernah debut di timnas, cuman nama baru di skuadnya STY. Ada beberapa nama seperti Dendi Sulistiawan dari Bayangkara, ada juga Yakob Sayuri dan Ramadan Sananta dari PSM, dan ada juga Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Sebenarnya juga kemarin harusnya ada si Cahya Supriyadi, cuman kalau nggak salah Cahya Supriyadi itu kemarin cedera ya. Persebaya ya? Persija. Kemarin kalau nggak salah cedera pas di kualifikasi AFC U20. Nah, jadi dia diganti lagi sama Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Mungkin mau nanya pendapatnya mungkin Mas Abdi dulu kali ya. Mas Abdi masih ada? Halo Mas. Kayak masih troubleshooting. Mungkin ke Mas Renai langsung. Oh, ada. Okay. Ada. Gimana Mas Abdi tanggapan sama ya nama-nama baru tadi lah di skuad Indonesia, mungkin dari Yakob Sayuri atau Ramadan Sananta atau Dendi Sulistiawan, mereka ini tuh sebenarnya deserve gak dipanggil mungkin dari performanya musim ini gitu? Menurut Mas Abdi gimana tuh? Kalau Yakob sama Sananta, dia deserve. Mereka deserve banget karena ya terbukti PSM juga terbantu sama
performa mereka, cuma yang mengejutkan secara form ya, secara form mengejutkannya dipanggilnya Dendi Sulistiawan. Tapi secara permainan aku suka sama kayak main Dendi Sulistiawan. Dia mungkin lemah di finishing aja sih. Kalau dia punya akurasi kayak pemain-pemain Eropa, mungkin dia bakal kelasnya bakal jauh banget di atas. Cuma masalahnya itu cuma akurasi doang sih dari Dendi. Ya, tapi secara pemanggilan itu. Cuma kalau Ferrari aku belum bisa banyak belum bisa banyak berkomentar ya, karena aku sendiri kayaknya aku nggak tahu berapa match ya aku nontonin Ferrari di Persija. Tapi sepertinya kalau sampai dipanggil berarti STY kayaknya sangat-sangat percaya sama dia. Gitu sih. Kalau untuk pemanggilan dari satu pemain yang mungkin aku agak kaget dipanggil adalah M. Rafli. Itu doang sih. Siapa tadi, Mas? Yang kaget? M. Rafli. Oh, M. Rafli. Oh iya, itu. Mungkin dari sisi pandang gue ya. Mungkin M. Rafli ini kan meskipun sekarang di Arema ya nggak perform lah. Kalau nggak salah juga kebanyakan appearance-nya dia tuh dari cadangan kan musim ini. Tapi kan bedanya ini ya, sepak bola klub sama sepak bola internasional itu waktu buat pemahaman dan familiar sama taktik itu kan sedikit lah. Kalau misalnya ya kita hitung-hitung, kalau misalnya sepak bola internasional camp paling berapa sih, 2 minggu lah. Dan mungkin dari opsi-opsi ya penyerang lainnya ya kita juga tahu kan kemarin STY di AFF mungkin udah nyoba Ezra Walian, Dedik Setiawan, Hari Yudo, dan bisa dibilang ya dari semua pemain-pemain itu nggak ada yang berhasil. Dan juga STY ini kan masih butuh backup striker lah. Dan ya mungkin Muhammad Rafli ini tuh pemainnya udah familiar sama taktiknya STY, dan dibandingin harus mencoba 2 striker baru, ya STY mendingan mencoba 1 striker baru aja, yaitu di Ramadan Sananta. Yang menarik juga menurut gue tuh dari yang pemanggilan Sananta ini kan, Ramadan Sananta baru bisa dibilang bagus kan beberapa match aja ya. Kalau nggak salah udah main 6 match 3 gol. Tapi dengan cuma bermain, ya maksudnya baru bermain di tim senior sebanyak itu udah bisa dipanggil ke timnas, itu apakah menunjukkan sesuatu gini deh, Sananta ini sebenarnya emang sebagus itu apa emang kita yang kekurangan stok striker aja? Itu sih sebenarnya yang 19 tahun juga ya, Han? Ya 19 tahun. Mungkin ya bisa dibilang sampai STY harus manggil Sananta yang baru kalau nggak salah dia main di Liga 1 belum banyak musim lalu, kalau nggak salah beberapa kali doang, dan baru bagusnya musim ini. Apakah STY itu desperate lah buat striker di Indonesia? Ya itu ya mungkin suatu hal yang bisa ya dipikirkan lah. Kenapa juga mungkin kenapa juga Spaso yang udah terbukti gitu, udah tahun lalu top scorer, kenapa masih nggak dipanggil sampai sekarang? Ya mungkin juga tadi itu alasannya ya sama kayak tadi yang M. Rafli, karena mungkin ya apa yang diminta oleh STY, dan mungkin Spaso ini nggak cocok sama skemanya STY tadi. Kalau misalnya Mas Wen ada tanggapan nggak dari skuad Indonesia yang buat international break ini? Ya, kemarin kapan hari itu aku pernah sih ngobrol sama Kumparan ya. Waktu itu Kumparan ngedatengin juga salah satu staff dari STY kalau nggak salah. Sorry lupa nih waktu itu jabatannya apa. Pokoknya dia ngikutin STY dari lama dan di timnas gitu. Meskipun nggak di bagian teknis kalau saya ingatku ya. Nah, ada salah satu perspektif yang menarik sih dari beliau, yang utarakan dari beliau. STY itu kan nggak ngelihat itu aja gitu, yang dilihat bukan sebuah performa dia di lapangan, di liga gitu, atau nyetak berapa gol, top score dan segala macam. STY itu pun nggak lihat seperti itu sebetulnya. STY itu cukup cukup ngelihat ini juga, antusiasme, attitude-nya juga. Itu yang mungkin ya kenapa ada beberapa pemain yang
nggak dipanggil gitu. Kayak yang kalau dari Bali United itu kan kayak siapa itu fullback kirinya Bali United terus itu kan Ricky cukup Fajrin. banyak ya, Nicky Fajrin itu kan cukup bagus ya, kalau bilang lebih ini dari Bagus. banyak orang juga yang bilang kenapa nggak ditarik gitu. Namun itu tadi ya, bukan berarti attitude-nya jelek. Bisa jadi waktu training, waktu camp, waktu seleksi itu ada sesuatu yang mungkin nggak serap di dia, meskipun untuk menilainya terlalu singkat ya. Nah itu yang mesti kita ketahui juga, mesti kita jadikan patokan juga ya. Bisa dibilang ini jadinya subjektif juga sih, jadinya subjektif pilihan STY aja. Makanya kalau dengan prestasi yang sekarang sebetulnya fans sudah nggak kayak gitu lagi ya, maksudnya nggak demanding lagi loh, kenapa ini nggak dipanggil, kenapa si ini nggak dipanggil kayak gitu. Tapi STY kan nunjukin dengan sebuah prestasi, itu sih sebetulnya. Yang penting ya, saya setuju sih, bisa ngambil perspektif yang diomongin dari staff PSSI tersebut. STY tentunya nyari orang yang bisa kerja sama dia, pastinya itu kan. Ya mungkin ini juga faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan dari STY untuk mengambil kayak Ramadhan Sananta. Pemain-pemain muda itu lebih ini sih, lebih manut lah kalau orang Jawa bilang kan, lebih enak diaturnya gitu. Dan yang paling penting kan sebenarnya etosnya itu, etos ketika nggak ada bola, ketika nggak cuma nyetak gol. Waktu itu kan Dedik kayak dari Arema juga, Dedik Drogba itu kalau orang bilang kan dipanggil juga, maksudnya terus Kosedia gitu sebelumnya strikernya itu ya. Mungkin ini sebuah kesempatan yang bagus ya, karena Ramadhan Sananta oke lah kenapa tadi dibilang cuman mainnya sebentar ya, masalahnya memang nggak ada liga buat umur sekian gitu, umur yang di bawah itu memang dari PSSI memang nggak ada kompetisi yang makanya kita mesti apresiasi gitu dari PSM bisa mainin pemain 19 tahun meskipun nggak reguler atau gimana. Yang jelas ini terus STY juga mau manggil gitu Ramadhan Sananta, jadi ini cukup sinyal yang cukup bagus ya buat striker Indonesia, terutama untuk tetap nggak berkecil hati lah, karena kebanyakan karena di klub ya ini udah diisi pemain asing. Contohlah Persija gitu, pemain asing Persija di depan 3 pemain depan udah striker semua gitu. Tapi kan Persija kan hebatnya kan bisa di level bawahnya itu, dia akademinya itu hampir semuanya dipanggil untuk tim pemudanya gitu. Itu yang mesti ini juga sih, artinya nggak menutup kemungkinan gitu. Klub utamanya udah diisi striker semua, nggak menutup kemungkinan striker muda yang striker lokalnya nggak dipanggil timnas. Memungkinkan, ini salah satu contohnya juga Persija ini sih yang ini. Makanya kalau menurut saya sih bagus di tengah nggak adanya kompetisi kayak EPA, nggak ada kompetisi EPA pun ada katanya matchnya itu cuman sedikit gitu. Itu yang nggak ini sih, bukan sebuah kompetisi beneran lah, itu cuman sekedar ada aja. Dari saya sih itu mungkin perspektif manajernya kayak gitu, mungkin attitude itu yang penting juga. Tapi ya kalau misalnya menurut pandangan gue sendiri kayak ya tetap aja sih, mungkin sampai sekarang Ricky Fajrin belum dipanggil itu tuh ya pasti berarti alasannya itu mungkin ya lebih dari sekedar sepak bola aja, karena ya selama 2 musim terakhir pun ya Ricky Fajrin bisa dibilang back kiri terbaik di Indonesia, dan sekarang pun di squad ini nggak ada back kiri natural selain Pratama Arhan gitu. Dan kenapa Ricky Arhan masih nggak dipanggil? Nah itu Ricky Fajrin itu masih belum dipanggil. Nah itu ya sesuatu yang ya mungkin ya emang lebih dari alasan dari sepak bola aja. Dan ya buat nanti sih lawan Curaçao ya, jujur gue nggak tahu level Curaçao sebagus apa, cuman kalau nggak salah kemarin lihat squad listnya itu ada beberapa pemain dari
Liga Championship-nya Inggris, ada juga pemain di Eredivisie. Jadi ya ini bisa yang Eredivisie nggak bisa datang katanya. Oh, ya nggak bisa datang. Ya, Katanya tapi habis cedera. ya ini bisa jadi ujian lah buat skuadnya STY Indonesia nanti, pertama buat persiapan AFF nanti kan di Desember, dan juga buat Piala Asia di tahun depan. Jadi sih kayaknya sih itu udah pembahasan kita semua, udah semua udah ke cover ya. Pertama kita udah ngomongin Arsenal dan Brentford, kedua kita ngomongin Derby Madrid, dan ketiga skuad timnas. Gak ada Chelsea lagi. Gak ada MU. Tapi gak ada MU. Iya, gak ada MU. Iya, gak ada. Iya, betul. Iya, gak ada. Betul. Tapi kita masih belum bahas Bundesliga. Karena kita iya. Next time. Pengikut Next Michael time. Cox. Kita kan Michael Cox lah ya. Kita teman-temannya Michael Cox. Coxmania. Coxmania kita. Oke ya. Jadi mungkin podcast hari ini udah sampai situ aja. Ini mantap, udah kayak udah lumayan lama juga ya, udah sampai hampir sejam ya. Udah sejam belum? Mungkin udah dapat sejam. Dan ya itu aja podcast buat minggu ini, diuploadnya setiap hari Selasa. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen yang bagus-bagus ya di Ruang Taktik. Di platform apapun, di IG, di YouTube, di Twitter. Kalau di LinkedIn juga ada, ya boleh connect. Dan ya, terima kasih udah mendengarkan podcast hari, dan bye-bye. Bye-bye. Thank you guys.